Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khairin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il nikati muqarrabin wa sultan ali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa musannif hadal kitab qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihum wa yuli darajati wa a'ta alaina min barakatihi wa abdir alaina ghusgaramati wa nafa'ana bi ulumihim semoga fadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wajmasmahum waliridha illah rasulillah niyatin salihah wa jabi kulli khair wa litafi kulli syarr bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismusani al-af'al kasujudi lisonamin au syamsin au makhlukin akhar. Wal qismusani adapun bagian yang kedua dari bentuk kemusyrikan atau kemurtadan, af'alun yaitu musyrik al-aqwal yaitu apa? Al-af'al yaitu kemusyrikan yang berbentuk perbuatan. Kasujudin sebagaimana orang itu sujud lisonamen terhadap berhala, au samsin ataupun terhadap matahari, au makhlukin akhir ataupun makhluk yang lain, Kemarin diterangkan bahwa kemurtadan atau kekufuran itu disebabkan 3 hal. Yang pertama adalah i'tikad, yang kedua perbuatan, kemudian nanti yang ketiga adalah ucapan-ucapan. Bagian yang kedua adalah murtad ataupun kufur yang disebabkan amal perbuatan. Amal perbuatan itu contohnya adalah seperti orang itu sujud terhadap berhala, sujud kepada matahari, sujud kepada makhluk-makhluk yang lain. Itu adalah bagian dari perbuatan yang menyebabkan orang itu dihukumi murtad. Ini bahasa fikih, Pak ya. Bahasa fikih itu kalau kalimatnya sujud dianggap sebagai suatu pengabdian, makanya dihukumi murtad. Jadi manusia tidak boleh mengabdikan diri terkecuali kepada Allah. Ketika dia mengabdikan kepada selain Allah, maka menjadi murtad. Beda dengan ruku', ya. Kalau ruku' itu dalam Al-Qur'an memang dipersepsikan itu sholat. Kalau sholat pengabdian bisa menjadi kemurtadan. Tetapi secara istilah kalau ruku' itu belum dikatakan suatu pengabdian, ataupun istilahnya baru penghormatan. Kalau menghormati berarti tidak sampai ke murtad. Jadi manusia diperintahkan Allah menghormati yang lain. Ketika kita menghormati yang lain berarti bukan murtad. Tetapi kalau sujud itu adalah istilah dalam fikih itu adalah suatu pengabdian. Maka ketika orang itu sujud dianggap mengabdikan diri. Ketika mengabdikan diri kepada makhluk menjadi suatu kemurtadan. Kasujudi liqtonamin, yaitu sujud terhadap berhala. Wal qismus salis, adapun bagian yang ketiga, bagian dari kemurtadan ataupun kemukufuran yang ketiga, al aqwalu yaitu ucapan-ucapan. Wahya adapun al aqwal kasiratun jiddan, itu adalah bentuknya begitu sangat banyak, latan khasiru sehingga tidak bisa terhitung lagi. Minha di antaranya ayyakula, sekiranya ada seorang yang mengucapkan li muslimin terhadap orang muslim, dia mengucapkan ataupun memanggil ya kafiru, wahai orang kafir, au ya yahudiyun, wahai orang Yahudi, au ya nasroniyun, atau hai orang Nasrani, au ya adimadin, ataupun wahai orang yang tidak punya agama. Murid dan berkehendak orang yang mengucapkan tersebut bidalika dengan kalimat-kalimat tersebut, annalladzi sesungguhnya orang alaihi yang dipanggil tersebut, ayat alaihi terhadap terhadap alladzi al-mukhatabu orang yang diucap itu minad dini adalah orang yang mempunyai agama, kafara maka kafara kufur, au yahudian atau yahudi, au nasranian ataupun nasrani, au laisa bidinin ataupun orang yang tidak mempunyai agama. Jadi di antaranya bentuk
ucapan yang membuat orang itu dihukumi kafir adalah dia memanggil kepada orang Islam, jelas orang itu masih beragama Islam, kemudian dipanggil wahai orang kafir misalnya, atau dipanggil wahai orang Yahudi, ataupun wahai orang Nasrani, atau wahai orang yang tidak mempunyai agama, menghendaki arti itu semestinya kepada orang yang dipanggil tersebut, padahal dia jelas tahu bahwa orang kafir orang yang dipanggil itu adalah orang Nah, justru itu kekufuran kembali kepada dirinya sendiri itu ya. Jadi justru ketika dia jelas bahwa yang dipanggil adalah orang Islam, kalau dipanggil wahai orang kafir, kekufuran itu adalah justru kembali kepada diri sendiri. Maka ini yang paling yang paling ditakutkan para fenomena di akhir zaman ini, diantara seperti itu. Ketika kita mengkufurkan kepada orang lain, bisa jadi justru kekufuran itu kembali kepada diri kita sendiri, ketika yang dikufurkan itu bukan jelas-jelas orang yang telah secara fikih dianggap kufur gitu ya. Jadi terlebih-lebih kaitannya dengan masalah-masalah yang khilafiyah. Khilafiyah ya tadi adalah sebagian ada mengatakan itu sampai kekufuran, sebagian lagi tidak sampai kekufuran. Yang seperti ini sebaiknya kita menghindari dengan kalimat-kalimat seperti itu, supaya kalimat kekufuran itu sendiri tidak kembali pada diri sendiri. Jadi jangan mudah untuk mengkafirkan orang yang mempunyai agama. Ataupun di dalam bahasa hadis itu jangan sekali-kali mengkafirkan orang yang ahli kiblah. Selagi orang itu masih sholat, maka jangan sekali-kali kamu ucapkan orang itu orang bahaya, bisa kembali kepada diri sendiri ya. Jadi jangan sekali-kali mengkufurkan orang yang ahli kiblah. Ahli kiblah itu maksudnya adalah orang itu mau sholat. Selagi orang itu masih sholat, maka jangan sekali kau ucapkan itu adalah orang kafir. Wakas suhriyati bismin min asma'ihi ta'ala. Kemudian di antara lagi penyebab orang itu dihukumi kafir dari sisi ucapan adalah orang itu meremehkan bismin dengan suatu nama min asma'ihi dari asma-asma Allah Ta'ala, awadihi ataupun janji Allah, awa'idihi ataupun ancaman Allah, mimman baik dari seseorang, la yafa yang tidak samar alai bagi orang tersebut, nisbatu dalika yaitu menisbatkan nama, ancaman ataupun janji itu ilahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya lagi ucapan yang menyebabkan orang itu dihukumi kufur adalah meremehkan suatu nama dari nama Asmaul Husna. Nama yang jelas-jelas itu adalah nama Allah. Dia tahu persis bahwa itu adalah namanya Allah. Kemudian nama itu diremehkan. Maka itu bisa menjadi kekufuran. Makanya gambaran lagi yang tidak sampai kufur, Pak ya. Ketika kita dalam hammam, dalam kamar kecil, mengucapkan asma-asma Allah, itu juga hukumnya haram. Meskipun tidak ada unsur meremehkan. Karena persepsi ketika orang mengucapkan di tempat itu adalah sama dengan maka hukumnya haram ya. Apalagi niatnya meremehkan. Kalau niatnya sudah meremehkan, bisa jadi malah menjadi kekufuran gitu ya. Wakas suhriyah bismi. Begitu juga janji Allah ataupun ancaman Allah. Ini juga sepele Pak kelihatannya. Janji Allah suatu contoh misalkan adalah ketika kita melakukan suatu amal kebaikan, maka janji Allah adalah akan memberi pahala. Ketika kita melakukan suatu maksiat, maka Allah mengancam kita mendapatkan siksa. Ketika kita meremehkan janji Allah, ketika kita meremehkan ancaman Allah, itu juga bisa menjadi suatu kekufuran. Satu contoh misalkan gini, ketika amalan itu amalan sunat ya, kita tidak melakukan sunat, itu tidak apa-apa, tidak dosa. Tetapi kalau kita meremehkan sunat, itu bisa bahaya, bisa menjadi kekufuran ya. Jadi kalau kita tidak melakukan hukum sunat, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau kita meremehkan hukumnya, berarti sama saja dengan kita meremehkan janji Allah. Begitu juga maksiat.
Maksiat secara syariat misalkan itu secara hukum fikih itu hanya sebatas istilahnya dinamakan dosa kecil. Nah, ketika melakukan dosa kecil itu mudah Allah untuk mengampuninya. Tetapi kalau kita meremehkan dosa kecil itu, meremehkan dosa kecil, ancaman Allah itu sendiri, alah dosa kecil kok misalkan. Nah, itu sangat bahaya. Bisa menjadi suatu kekufuran. Makanya nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani itu menggambarkan begini. Jangan sekali-kali meremehkan 3 hal. Jangan orang muslim, orang mukmin jangan sekali-kali meremehkan 3 hal. Yang pertama, jangan sekali-kali meremehkan umat sesama muslim. Kenapa alasannya? Karena Allah itu menyembunyikan walinya di antara orang Islam itu sendiri. Bisa-bisa ketika kita meremehkan seseorang yang beragama Islam, justru itulah yang menjadi wali Allah. Ketika kita meremehkan wali Allah sama saja dengan meremehkan Allah. Nah, itu sangat bahaya. Selagi orang itu masih beragama Islam, maka jangan sekali-kali diremehkan. Terlebih-lebih orang itu secara lahiriahnya orang yang taat, malah bahaya lagi. Jadi, kemudian yang kedua, jangan sekali-kali meremehkan amal ibadah sekecil apapun. Karena apa? Allah itu menyembunyikan rahmatnya dalam amal ibadah yang kita lakukan, apapun bentuknya. Belum tentu ketika Allah memberi rahmat kita itu ketika kita melakukan suatu amal yang besar ataupun yang berat. Bisa jadi ketika melakukan amal yang kecil justru Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Kisah-kisah hikmah kan banyak sekali Bu ya. Kisah-kisah hikmah, suatu contoh misalkan Allah memberikan rahmat kepada Imam Ghazali justru ketika beliau hanya merelakan tintanya diminum oleh seekor lalat. Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada Sayyidina Umar justru karena beliau hanya membebaskan seekor burung dan lain sebagainya. Maka jangan sekali-kali meremehkan ibadah meskipun sekecil apapun, karena Allah menyembunyikan rahmatnya itu di dalam amal ibadah itu sendiri ya. Kita tidak tahu apakah rahmat yang diberikan Allah kepada kita itu pada amal yang berat atau yang ringan. Maka jangan disepelekan. Kemudian yang ketiga, jangan sekali-kali meremehkan maksiat. Ya kaitannya tadi adalah ancaman Allah. Jangan sekali-kali meremehkan maksiat sekecil apapun, karena Allah menyembunyikan sifat adilnya itu dalam suatu kemaksiatan. Kalau kita melakukan maksiat, ya, kemudian pas turun sifat adilnya Allah terhadap perbuatan itu, maka dipastikan kita akan masuk neraka, meskipun dosanya dosa kecil. Ketika Allah pas menetapkan sifat adilnya, maka kita tidak boleh menyepelekan hal-hal tersebut. Maka ayyakula lau amarani Allah Ta'ala bikada lam af'aluhu aw lau sarat al-qiblata fi jati kada ma shallaitu ilaiha. Ataupun ada orang yang mengungkapkan ucapan-ucapan, seandainya Allah memerintah aku seperti ini, maka aku tidak akan mau melakukannya. Itu juga suatu ungkapan yang meremehkan, yang bisa menyebabkan orang itu menjadi kafir. Kalau Allah memerintahkan aku seperti ini, aku tidak mau melakukannya ya. Ungkapan kalimat yang seperti itu bisa membuat orang yang mengucapkan kalimat itu dihukumi kafir ataupun murtad. Ya unsurnya kembali lagi adalah meremehkan. Lau sorot al-qiblah, ataupun seandainya kiblat itu berubah arahnya, seandainya kiblat itu berubah arahnya, maka aku tidak akan sholat. Nah, itu juga maksudnya mereka. Itu juga bisa menjadi suatu kemurtatan. Aulau a'tanillahu al-jannah ma dakhaltuhu mustakhifan au mudhiron lil anat fil kulli. Ataupun orang itu mengucapkan kalimat, seandainya Allah memberikan aku surga, maka aku tidak mau masuk. Aku tidak mau masuk seandainya aku diberi surga oleh Allah. Tujuan ucapan-ucapan tersebut adalah meremehkan ataupun menghina. Itu adalah bagian dari ucapan yang bisa menyebabkan orang itu dihukumi murtad ataupun kafir.
Wa ka'ayyakula law ahadanillahu ta'ala bitarki sholat ma'a ana fihi minal marad zalamani. Ataupun orang itu mengucapkan suatu ungkapan kalimat, seandainya Allah menyiksa aku disebabkan karena aku meninggalkan sholat padahal aku dalam keadaan sakit, maka Allah telah menganiaya diriku. Nah, ungkapan seperti itu juga bagian dari penyebab kemurtadan. Au qala li fi'li hadatsin hada bi ghairi takdirillah. Ataupun orang itu mengucapkan suatu ungkapan terhadap sesuatu yang terjadi, kemudian dia mengucapkan kalimat hada bi ghairi takdirillah, ini bukan takdir Allah. Nah, itu juga suatu ungkapan yang menyebabkan orang itu dihukumi kafir. Jadi ya akidah kita adalah setiap sesuatu yang terjadi itu pasti takdir Allah. Kalau ada orang yang mengingkari ada sesuatu terjadi bukan karena takdir Allah, nah itu menjadi kafir atau dihukumi murtad. Lau syahida indi al-anbiya awal malaikah aw jami'ul muslimin bikadza ma qabiltuhum. Ataupun orang itu mengucapkan seandainya semua nabi menjadi saksi, para malaikat menjadi saksi, semua orang muslim juga menjadi saksi dengan perkara ini, maka aku pun tidak akan menerimanya. Itu juga suatu ungkapan yang bisa menyebabkan orang itu dihukumi kafir. Au qala la af'alu kadza wa in kana sunnatan because still istihza. Ataupun orang itu mengucapkan kalimat aku tidak akan melakukan ini meskipun ini hukumnya sunat. Nah inilah, kalau orang itu tidak melakukan sunat itu tidak apa-apa, tidak dosa. Tetapi kalau meremehkan hukum sunat bisa menjadi bahaya, ya. Jadi aw law kana fulanan nabiyyan ma amantu bihi aw a'tahu alimun fatwa faqala isyhad asy-syar'i muridan al-istifab. Ataupun yang menyebabkan orang itu dihukumi kafir lagi adalah ada orang yang mengatakan seandainya fulan itu menjadi nabi maka aku tidak akan beriman kepadanya. Ya, ini adalah juga menyebabkan orang itu dihukumi kafir. Tetapi ini ada ukuran-ukurannya Pak ya. Ukuran-ukurannya seperti akidah kemarin. Kalau orang itu mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad, ya kita wajib tidak percaya, karena sudah ada kaidahnya. Tetapi kalau istilahnya ada ungkapan adalah itu adalah nabi misalkan, kemudian kita mengingkari padahal ada tanda-tanda yang mengarah ke arah itu, maka bisa jadi adalah menjadi kekufuran. Jadi istilah nabi, ya. Nabi itu kan ada nabi yang wajib kita ketahui, ada yang tidak wajib kita ketahui, hanya wajib kita imani. Kemudian kalau dia memutuskan si A ini tidak mungkin menjadi nabi. Suatu contoh misalkan Khidir, Nabi Khidir ya. Kita semuanya yakin bahwa Khidir itu adalah bagian dari kemudian dia kalau Khidir tidak menjadi nabi, aku tidak akan percaya misalkan. Itu juga bisa menjadi suatu kekufuran. Terkecuali yang diingkari tadi, yang memang wajib diingkari. Suatu contoh ada orang yang mengaku dirinya menjadi nabi diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad, ya kita wajib untuk tidak percaya. Ataupun ada orang yang mengatakan ya, au a'tani alimun fatwa faqala isyhad asy-syar'i muridan al-istifab. Ataupun ada orang yang mengucapkan dia minta fatwa kepada seorang ulama. Setelah diberi fatwa kemudian dia meremehkan fatwa tersebut. Apa ini? Tidak ada hukum syariat seperti ini misalkan. Itu juga bisa menjadikan suatu kekufuran. Jadi kaitannya dengan masalah ilmu ataupun syariat itu adalah sesuatu yang wajib diagungkan. Maka ketika diremehkan bisa menjadi suatu kekufuran. Secara umum Allah menggambarkan ataupun berfirman dalam sebuah ayat adalah wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi adalah syiar-syiar agama itu adalah sesuatu yang wajib diagungkan, wajib dimuliakan. Ketika diremehkan maka bisa menyebabkan menjadi kekufuran. Au qala laknatullahi ala kulli alimin muridan al-istighraq asamil li ahadil anbiya. Ataupun orang itu melaknati setiap orang yang alim sampai ke para nabi atau salah satu nabi, maka itu pun juga menjadi suatu kekufuran. Ya, maka ini kaitannya dengan kekufuran, tetapi kaitannya dengan sesuatu yang sangat bahaya setiap orang yang alim Pak ya.
Setiap ulama. Maka seandainya kita tidak setuju, tidak pendapat dengan pendapatnya ulama, seandainya, jangan sekali-kali diremehkan ulamanya. Sekarang kan banyak istilahnya Pak ya. Sekarang itu banyak istilah ulama-ulama yang saling bertentangan pendapat, ini itu dan lain sebagainya. Nah, jadi seandainya kita tidak sesuai, tidak setuju dengan pendapat ulama itu tidak masalah. Tetapi yang masalah itu ketika meremehkan ulamanya gitu. Jadi, kalau kita tidak setuju dengan pendapatnya ulama itu sebenarnya tidak ada masalah, asalkan kaitannya bukan syariat yang sudah jelas-jelas maklumat bidharurah. Tetapi kalau kita meremehkan ulamanya itu sangat bahaya. Qala ana bari'u minallah au minal malaika au minan nabi au minal Qur'an au minas syariah au minal Islam. Ataupun orang itu mengucapkan suatu kalimat, aku bebas dari Allah misalkan ya. Aku bebas dari malaikat Allah, aku bebas dari nabi, aku bebas dari Quran, aku bebas dari hukum-hukum syariat, aku bebas dari semua orang Islam. Maka ketika orang mengucapkan kalimat itu, maka hukumnya orang itu dihukumi murtad. Au qala li hukmin hakama bihi minal ahkam asyariyah laisa hadzal hukmu. Ataupun orang itu mengucapkan suatu hukum yang jelas bahwa itu adalah bagian dari hukum syariat. Kemudian dia mengucapkan tidak ada hukum yang seperti ini misalnya. Nah, itu juga bagian kalimat yang menyebabkan orang itu dihukumi murtad. Aula a'rif al-hukma mustahyan bi hukmillah. Ataupun orang itu mengucapkan aku tidak tahu hukumnya seperti itu, tapi tujuannya adalah meremehkan agama. Maka itu sangat bahaya ya. Bisa dihukumi murtad. Au qala wa qad mala'a wi'an wa ka'san dihaqa. Kemudian ada juga adalah ungkapan-ungkapan yang bisa menyebabkan orang itu dihukumi murtad meskipun kelihatannya sepele Pak ya. Orang itu membaca ayat Al-Qur'an wa ka'san dihaqa, itu kan apa Pak? Ayat Al-Qur'an. Tetapi ketika orang itu mengucapkan kalimatnya seperti itu, kemudian diungkapkan dengan suatu perbuatan tujuannya meremehkan, maka itu bisa menjadi kekufuran. Jadi waqad mala'a wi'an, dia misalkan menuangkan air di dalam gelas misalkan, kemudian dengan mengucap waqa'san dihaqa, menggambarkan kalimat itu dengan perbuatan dia, nah, itu adalah suatu meremehkan ayat Al-Qur'an. Ada itu menjadi suatu kekufuran, sangat bahaya ya. Makanya ini resikonya para mubaligh, para penceramah ketika mengungkapkan suatu guruan-guruan yang mengambil ayat-ayat Al-Qur'an ataupun simbol-simbol hukum syariat Islam, itu sangat bahaya ya. Jadi seandainya mengambil guruan-guruan, jangan sekali-kali menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis bisa dihukumi kekufuran, bisa menjadi suatu kemurtadan. Di sini digambarkan waqa'san dia. Au afrogo syaraban fakanat saroba, ataupun dia menuangkan minuman kemudian membaca ayat fakanat saroba. Padahal ini ayat Al-Qur'an. Ketika dibaca dengan tujuan meremehkan, justru akan menjadikan suatu kekufuran. Au inda waznin au aklin au kailin wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini ayat Quran. Orang itu sedang jualan, menimbang sesuatu ataupun menakar sesuatu, membaca ayat tersebut. Tadi apa? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dengan dia menimbang sesuatu ataupun menakar sesuatu. Nah, itu juga dihukumi kekufuran ketika tadi ada unsur meremehkan kalimat tersebut dengan perbuatan itu. Aw inda ru'yati jam'in wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahadan. Ataupun dia melihat kelompok ada banyak golongan orang-orang kumpul, kemudian dia membaca ayat wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahadan. Itu juga bagian suatu peremehan. Jadi ayat itu adalah sebenarnya menjelaskan Allah besok di hari kiamat Allah itu akan mengumpulkan makhluk baru ada orang yang berkumpul-kumpul kemudian membaca ayat
tersebut. Itu bagian meremehkan ayat Al-Qur'an. Yang seperti itu bisa digambarkan menjadi kekufuran. Ai biqasdil istighfaf au istihza fil kulli. Wa kadza kullu maudhi'in ustumalu fihi al-Qur'an bidzalikal qasdu. Begitu juga mengucapkan setiap kalimat-kalimat ayat Al-Qur'an digunakan dengan suatu perbuatan duniawiyah yang ada di dunia ini dengan tujuan meremehkan, maka semuanya itu akan bisa menyebabkan kekufuran. Fala yukfaru lakin qala asy-syekh ladam fa in kana bi ghairi dzalikal qasdu fala yukfaru. Kalau tidak ada unsur meremehkan, maksudnya tidak meremehkan Quran yang dibaca tadi dalam perbuatan yang dilakukannya, maka tidak menjadikan kekufuran. Tetapi menurut pendapat Syekh Ahmad bin Ibnu Hajar tetap saja dihukumi haram. Dihukumi haram. Karena gini, dihukumi haramnya ilatnya adalah dia tidak meremehkan ayat tersebut. Tetapi ketika dia melantunkan ayat tersebut, orang yang mendengarkannya persepsinya adalah itu sesuatu yang tidak pantas. Itulah yang menjadi suatu kekufuran gitu ya. Karena bisa menimbulkan tasbih, pengertian orang lain menganggap itu adalah bagian dari suatu peremehan meskipun dia tidak tidak ada tujuan meremehkan sehingga dihukumi haram. Lakin qala Syekh Ahmad Ibnu Hajar rahimahullah taala la tabudu hurmatuhu, tidak jauh dari hukum keharamannya. Wa kadza yakfuru man syatama nabiyan, begitu juga dihukumi kafir orang yang telah mencarut nabi. Jadi bahasa Jawanya syatama itu apa? Misuh itu apa? bahasa Jawanya apa? Carut Jawa ya. Kata-kata carut. Syatama itu biasanya kalau ulama Jawa memberi makna itu adalah misui. Kenapa Pak? Misui. Kalau orang Jawa apa? Nah, apa? Kata-kata carut ya. Masa dicontohkan. Iya, kata-kata kotor. Jadi ada mengungkapkan kata-kata kotor diarahkan kepada Nabi gitu ya. Nah, itu adalah juga bagian dari kalimat ucapan yang membuat orang itu dihukumi kafir. Au syatama 'alan nabi. Au qala akunu qawwatan in shallaitu, ataupun orang itu mengucapkan kalimat akunu qawwatan in shallaitu au ma asabtu khairan mundu shallaitu. Ungkapan yang membuat orang itu kafir diantaranya adalah aku akan menjadi mucikari kalau aku nanti sholat. Nah, itu juga ucapan yang kelihatannya tidak ada artinya, tetapi justru menjadi kekufuran. Karena kaitannya apa? Ada unsur meremehkan atau menyepelekan kewajiban sholat itu sendiri ya. Jadi kalau aku sholat nanti aku jadi mucikari. Mucikari itu sesuatu yang begitu sangat hina disandarkan ketika dia melakukan sholat. Nah, itu ada suatu peremehan. Itu juga menjadikan suatu kekufuran. Au ma asabtu khairan mundu shallaitu, ataupun orang itu mengucapkan aku tidak pernah mendapatkan kebaikan semenjak aku sholat. Nah, itu juga menjadi suatu kekufuran. Ma asabtu khairan mundu shallaitu, aku tidak pernah mendapatkan kebaikan semenjak aku melakukan sholat. Ungkapan seperti itu juga menjadikan suatu kekufuran. Awis sholatu la tasluhu li biqasdil istighfar, ataupun orang itu mengucapkan sholat itu tidak pantas untuk menjadi kegiatanku atau tidak pantas untuk aku lakukan. Nah, itu juga menjadi suatu kekufuran. Makanya kembali lagi sering kami sampaikan adalah tidak ada istilah ketika orang itu menjadi wali kemudian tidak sholat. Justru ketika orang itu sengaja untuk tidak sholat atau bahkan meremehkan hukumnya sholat, malah bisa menjadi bahwa dia menjadi kafir, menjadi murtad ya. Awis istihza, awis istikhlal tarkiha, awit tasya'umu biha, au qala li muslimin ana aduwuka wa adu nabiyyika, ataupun orang itu mengucapkan suatu kalimat adalah kepada orang muslim, wahai orang muslim, aku musuhmu, aku menjadi musuh nabimu. Nah, itu juga jadi ungkapan yang menjadi orang itu dihukumi murtad. Auli syarifin ana aduwuka wa aduwi jaddika muridan an nabi, ataupun orang itu mengucapkan kalimat kepada orang yang mulia,
Syarif itu mulia. Syarif ini bisa diungkapkan sayyid itu sendiri ya. Makanya di sini kemudian digabungkan dengan aduwi jaddika, kakek kamu. Ya. Jadi adalah misalkan mungkin gambaran yang paling mudah pengertian di sini adalah ada orang Habib, kemudian dia mengatakan aku musuhmu juga musuh kakekmu. Dimaksudkan kakekmu adalah Nabi Muhammad. Itu juga menjadi suatu kekufuran. Ini kehati-hatian guru kami Mbah Maimun Zubair ketika melihat seorang Habib yang jelas-jelas itu adalah Habib ya, berbuat apapun kepada beliau itu tetap saja takdim kepada beliau. Itu adalah diantaranya apa, sikap apa Mbah Maimun terhadap para habaib. Meskipun habaib itu istilah kasarnya ya, lancang terhadap Mbah Maimun dan lain sebagainya, tetap saja Mbah Maimun tetap hormat. Nah, tetap dihormati, tetap ketika berada di tempat Mbah Maimun ya. Itu yang sering kami perhatikan diantaranya seperti itu. Banyak istilahnya Habib yang istilahnya kurang jelas ini. Berada di tempat Mbah Maimun ini itu dan lain sebagainya. Tetapi Mbah Maimun tetap saja selalu menghormati Habib itu sendiri. Makanya memang harus suatu kita wajib menghormati dari kehabibannya itu sendiri ya. Nah, jadi kehabibannya itu sendiri kita sebagai umat Islam itu wajib menghormati. Di dalam syariat agama Islam itu sendiri, ketika kita menghormati Nabi, menghormati keluarga Nabi, itu bagian dari ibadah sebenarnya. Karena apa? Kita menghormati yang telah dihormati oleh Allah. Kita mencintai apa yang telah dicintai oleh Allah. Itu bagian dari ibadah. Makanya seandainya kita tidak sependapat dengan pendapat para habaib itu sendiri, jangan sekali-kali meremehkan Habibnya. Kalau pendapatnya kita tidak setuju tidak ada masalah. Tetapi kalau meremehkan Habibnya itu bahaya juga. Au yaqulu syai'an min nahwi hadhil alfat al-basyi'ah asyani'ah wa qad ada, ataupun mengucapkan ungkapan-ungkapan yang buruk yang sama seperti di atas tadi. Itu adalah bagian dari penyebab orang itu dihukumi murtad. Wa qad ada Syekh Ahmad bin Hajar wal Qadhi Iyad rahimahullah taala fi kitabihima al-i'lan wasyifa asya'an katsiratan. Kemudian Imam Ahmad Ibnu Hajar dan Imam Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, beliau menggambarkan ungkapan-ungkapan yang begitu banyak yang menyebabkan orang itu dihukumi murtad dalam kitab keduanya. Fayam bagi al-itila alaihima fa'id, maka sebaiknya kita adalah mengkaji ataupun mempelajari kitab beliau berdua itu. Fa'inna man lam ya'rif asyarra yaqa'a fihi, karena pada dasarnya adalah ketika orang itu tidak mengenal suatu keburukan, maka dia akan terjebak akan keburukan itu sendiri. Jadi kita itu juga wajib mengetahui apa-apa yang buruk supaya kita bisa menghindari yang buruk itu sendiri. Makanya dalam syariat itu sendiri kita tidak hanya wajib mempelajari apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita, tetapi kita juga harus tahu apa keburukan-keburukan yang telah diharamkan kita melakukan keburukan itu sendiri. Orang yang tidak tahu keburukan, maka dia akan terjebak dalam melakukan keburukan tanpa disadari gitu ya. Wa hasilu aksaru tilkal ibarat yurja'u ila. Adapun ungkapan-ungkapan yang dicontohkan tadi secara garis besar ataupun kesimpulannya adalah ila anna kulli aqdin, sesungguhnya setiap akidah ataupun pikiran, au fi'lin ataupun perbuatan, au qaulin ataupun ucapan, ya dulu yang menunjukkan ala istihanatin, untuk menghina ataupun istifafin ataupun meremehkan, menghina billahi dengan Allah, au kutubihi ataupun kitab Allah, au rusulihi ataupun utusan Allah, au malaikatihi ataupun malaikat Allah, au sya'airihi ataupun syiar agama Allah, au ma'alimi dini ataupun tanda-tanda ya syiar agama Allah, au ahkamihi ataupun hukum-hukum Allah, au wa'dihi ataupun janji Allah, au wa'idihi ataupun ancaman Allah, kufrun, maka itu menjadi kekufuran.
au maksiatun ataupun suatu kemaksiatan, fal yakhdar maka hendaknya menjauhi atau menakuti al insanu manusia min dalika dari yang demikian itu, juhdahu semampu mungkin dengan sesungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya secara garis besar adalah setiap pikiran, akidah itu suatu pikiran, pola pikir ya. Setiap pikiran ataupun akidah ataupun perbuatan ataupun ucapan yang menunjukkan menghina ataupun meremehkan Allah ataupun kitab Allah ataupun utusan Allah ataupun malaikat Allah ataupun syiar-syiarnya Allah ataupun syiar-syiarnya agama Allah, hukum-hukum Allah ataupun janji Allah ataupun ancaman Allah, itu menyebabkan orang itu dihukumi kafir ataupun murtad. Minimal maksiat, minimal maksiat ataupun haram tadi. Oleh sebab itu kita sebagai manusia wajib menghindari semuanya itu semaksimal mungkin gitu. Untuk pengalaman kita mungkin itu, mungkin ada yang kita bahas, semoga